isu-isu yang selama ini kita dengar, isu tentang meragukan nasab dzurriyyah Nabi SAW yang ada di Indonesia, Anda jangan masuk wilayah itu. Itu akan merusak hubungan hati Anda kepada sesama kaum muslimin. Sudahlah, Anda tidak usah ikut membahas masalah ini, tidak usah ikut-ikutan. Karena apa? Semuanya hasilnya adalah gara-gara ini menjadi renggang hati kaum muslimin. Ustadz dengan ustadz renggang, kiai dengan para habaib renggang. Apakah itu sebuah keindahan? Kalau memang sebuah kebaikan, tidak akan membuat kerenggangan. Jadi cukup Anda tidak usah membahas masalah ini. Tugas Anda adalah bagaimana Anda menjaga keluarga Anda. Ini tambahan dari kami. Rumah tangga Anda, anak-anak Anda, tidak perlu Anda ikut dalam wilayah caci maki, olok-olokan. Anda akan rugi. Anda akan rugi dalam yang demikian. Ini adalah termasuk upaya-upaya menjauhkan kita daripada baginda Nabi Muhammad SAW dan termasuk ulama. Karena dari kalangan yang saat ini lagi dimusuhi oleh sebagian orang, mereka bukan saja disebut sebagai dzurriyyah Nabi, juga di antara mereka ulama-ulama Rasulullah. Ulama, kalau sudah kita dijauhkan dari mereka, kita jauh daripada ulama. Artinya yang beliau sampaikan tadi adalah kadang menjauhkan para ulama, menjauhkan dari dzurriyyah Nabi, yang kadang dzurriyyah Nabi adalah juga ulama. Apa yang terjadi pada umat nanti? Lihat permusuhan, hari ini terjadi permusuhan. Kami himbau kepada semuanya, wahai para perindu baginda Nabi, pecinta Nabi, pecinta dzurriyyah Nabi, Anda jangan masuk wilayah itu. Anda jangan ikut membahas masalah ini, mengotori hati kita. Guru-guru Anda sudah mengajari, guru-guru Anda di para kiai, para habaib mengajari kebaikan, itu sudah selesai. Anda jangan ikut-ikut dengan gaya bermacam-macam yang itu merugikan umat Islam itu sendiri, menjauhkan kita dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kami lanjutkan apa yang beliau sampaikan. Nah, ini adalah tidak lepas daripada urusan-urusan yang tidak ada hubungan dengan urusan agama. Bisa jadi apakah urusan, mungkin urusan politik apa? Oke, yang jelas kalau urusan agama tidak seperti itu. Tidak menanamkan kebencian. Urusan agama tidak akan menanamkan kebencian. Urusan agama tidak akan menanamkan caci maki. Urusan agama tidak akan menanamkan dendam. Urusan agama tidak akan menanamkan perpecahan. Kalau urusan agama akan menjadikan orang semakin indah, bukan menjadi sebab permusuhan. Sehingga mungkin rambu-rambu, selagi sesuatu yang dihadirkan kepada kita kok menjadikan sebab kita permusuhan, pasti itu bukan bagian daripada agama Nabi Muhammad SAW. Mendustakan dzurriyyah Nabi SAW, mendustakan, bahaya sekali mendustakan. Oke lah, baik, sudah tadi kita akan rambu-rambu, jangan masuk wilayah itu. Ini beliau jelaskan supaya kita sudah mantap manhaj yang kita ikuti. Alhamdulillah kita bisa ngaji, kita bisa belajar, kita bisa memperbaiki rumah tangga. Ini pun kita masih sering berantakan. Bagaimana kalau kita sibukkan dengan sesuatu yang menjadikan rusak umat ini? Kemudian beliau juga sampaikan bahwasanya akhirnya yang rusak adalah akhlak. Bagaimana seorang sudah bisa mencaci maki ulama hanya gara-gara dia adalah diduga keturunan Nabi, apa dia diduga dibatalkan, diduga sekedar dugaan saja. Wah, dugaan bahasanya dia tidak sambung dengan Nabi. Gara-gara dugaan begini, lihat, menjadi menafikan ilmunya. Padahal menduga ini adalah ada babnya sendiri masalah ilmu. Kami mohon maaf tidak masuk ke wilayah itu. Kami ingin kukuhkan apa yang sudah Anda pegang itu sudah benar. Guru-guru Anda, para ulama, para kiai, para habaib itulah yang mengajarkan ilmu kepada sudah Anda pegangi. Anda tidak usah pikir yang macam-macam. Ini, kalau sudah Anda meninggalkan mereka, di antara mereka adalah para ulama juga. Bukan sekedar habib atau turun Nabi, tapi ada ulama. Berarti Anda juga meninggalkan keulamaannya, di samping Anda meninggalkan seorang dzurriyyah Nabi SAW. Ini peringatan bagi kita. Sudahlah, kalaupun ada gonjang-ganjing di sana, biarkan mereka yang gonjang-ganjing. Kita ingin tentram damai, kita ingin indah. Itu kiaimu di kampungmu. Bahkan nanti kami akan ada pesan, ayo kembali pada kiai kampung kita juga, kiai di masyarakat kita, ustadz-ustadz baik di kalangan habaib itu kalangan kiai, mereka mengajarkan kebaikan. Tapi kalau sudah Anda mulai masuk wilayah-wilayah pendustaan atau yang mengarah kepada sesuatu yang sangat berat, menafikan nasab dan sebagainya, Anda akan rugi pada akhirnya. Yang jelas yang kita rasakan hari ini, yang jelas bukan masalahnya, akan tapi yang jelas adalah apa? Akibatnya hari ini. Akibatnya, lihat permusuhan, lihat, tidak mesra lagi, tidak indah lagi. Pernah kami sampaikan bahwasanya alhamdulillah kita punya guru-guru. Wahai para perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi, kami punya guru adalah kiai-kiai banyak. Mulai dari kecil kita dididik Kiai Imron Mahfud. Saya serikan dalam sejarah ada Kiai Robai, muridnya Kiai daripada Kiai
Kiai Arwani Kudus, kita belajar dari para kiai-kiai, kita belajar pesantren-pesantren, dan juga setelah itu kita menuntut ilmu yang cukup lama di kalangan para habaib. Guru kami adalah Abu Yal Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Kemudian setelah itu kami berhijrah ke Yaman, berguru dengan guru mulia Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Mereka mengajarkan apa? Mengajarkan yaitu yang selama ini kami sampaikan kepada semuanya. Bagaimana kita adalah di samping ilmiah juga ada indah. Maka dari itu kami sampaikan dari mimbar mulia ini, tolong adanya berita gonjang ganjing ini Anda tutup. Jangan Anda membahas masalah itu. Anda urusi keluarga Anda, Anda urusi rumah tangga Anda. Yang mengucap pesantren, urusan pesantren Anda. Menghabiskan waktu membahas masalah itu sudah jelas. Guru-guru kita itu, guru-guru mulia, sudah Anda tidak usah bahas masalah itu. Ini membahayakan sekali. Akhirnya terjadi permusuhan. Yang kami rasakan adalah permusuhan hari ini. Mungkin ada tiba-tiba gara-gara Anda menyanjung satu ustadz atau satu habib, tiba-tiba Anda dicaci dan dimarah. Kok bisa semudah itu orang caci maki hari ini? Begitu mudahnya mencaci maki. Tapi bersyukurlah Anda kalau Anda bukan orang yang mencaci maki. Cukup itu saja. Kalau Anda bukan mencaci maki, Anda beruntung. Kalau Anda hanya dicaci dari Allah, adalah keberuntungan di Anda, bukan yang mencaci dan bukan yang mengolok dan bukan yang menfitnah. Ini saja. Kemudian kami lanjutkan, kata beliau bahwasanya belum memberikan kabar gembira. Ketahuilah bahwasanya semua akan berakhir. Fitnah-fitnah itu akan berakhir. Insya Allah nanti akan tentram kembali, indah kembali. Ya, Anda sudah pokoknya pesan. Ini maulid kita adalah sambung hati kepada baginda Nabi, sambung hati kepada ulama Rasulullah, dan sambung hati kepada dzurriyyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Awas Anda jangan ikut-ikutan. Anda akan rugi. Anda akan rugi dan Anda akan menyesal dengan mengikuti tren heboh hari ini yang merusak hati kita semuanya. Kemudian beliau juga menyebut kepada semuanya, mulai dari kami, dimulai kami adalah kami yang sangat perlu kepada bimbingan beliau, kami sangat perlu kepada nasihat beliau. Alhamdulillah kami disebut oleh beliau dan didoakan. Ternyata setelah kami juga adalah Anda semuanya, dari para habaib yang datang di tempat mulia ini, dan juga dari para ulama, para kiai-kiai, para ajengan-ajengan, juga ada disebut para ibu-ibu, juga para haji-haji, dan para semua yang hadir di sini, dan para solihin dan solihat semuanya. Semoga dengan hadirnya kalian semua ke tempat ini, dari jauh beliau mendoakan semoga Allah memberikan kepada semuanya as-sa'adah, kebahagiaan, dan semoga memberikan kepada semua adalah segala kebaikan, memberikan kepada semuanya adalah mawaddah, dan semoga membuka mata kalian semuanya, membuka mata kalian sehingga bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil, hak untuk diikuti dan kebatilan ini harus dihindari. Dan kemudian beliau juga mendoakan semoga Allah memberikan kepada kalian semua kecintaan yang sesungguhnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak kita bisa bersanding berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan teruslah dalam jalan yang selama ini kalian tempuh, jangan keluar, nanti kita akan sampai dan bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang beliau sampaikan, dan semoga Allah mungkin dari dengan tambah panasnya suasana ini, panasnya keadaan udara ini, insya Allah tambah diberi oleh Allah pemahaman ya. Sebab kan janji kalau capek nanti diganti oleh Allah yang lainnya. Terlalu enak nanti tidur, karena panas nggak tidur, jadi bisa mendengar insya Allah ya. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan dari penerjemahan. Tentunya sangat banyak kekurangan, karena yang belum sampaikan adalah luar biasa. Yang jelas kurang apa yang kami sampaikan dari terjemahan ini adalah tidak mencapai berapa persen daripada apa yang beliau sampaikan. Belum lagi setiap kalimat dari seorang guru itu adalah penuh hikmah. Mungkin satu kalimat saja kalau kita syarai bisa panjang dan lebar. Bagaimana kita harus menerjemahkan kalimat-kalimat beliau dalam waktu yang singkat ini. Akan tapi biasanya, percaya bahwasanya setiap beliau menyampaikan ceramah satu kali, itu akan, kalau panjenengan Anda perhatikan, itu akan jadi materi yang akan kami kembangkan sepanjang tahun berikutnya. Semuanya begitu. Isyarat beliau sekali diucap, beliau akan kami terjemahkan dalam terjemah pengajian kami dalam setahun berikutnya. Sampai ketemu tahun depan di majelis ini. Tapi jangan begitu kelamaan InsyaAllah ini saja. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mereka mengatakan Bahar Smith bahwa keturunan Wali Songo telah terputus 500 tahun, setelah kita uji berdasarkan ilmu nasab dan ilmu sejarah, mereka terputus 550 tahun menurut ilmu sejarah dan 651 tahun menurut ilmu nasab.
Karena kitab nasab yang pertama menyebut nama Abdurrahman Segaf dan keluarga itu adalah kitab Tuhfatul Talib pada 996 Hijriah. Dihitung dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa di 345 Hijriah, itu 651 tahun kekosongan riwayat. Nah, sedangkan di dalam ilmu nasab itu tidak bisa kita mengisbat nasab kecuali dengan kitab-kitab nasab sebelumnya. Istidlal daripada Ali As-Sakran di abad 9, di mana ketersambungan keluarga mereka Ba'alwi Abdurrahman Segaf itu berdasarkan kitab Tabaqat As-Suluk yang ada di 732 Hijriah di abad 8, itu berarti karena bukan kitab nasab, As-Suluk itu tidak memiliki pegangan yang kuat sebagai sumber sejarah atau sebagai sumber nasab mereka kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, nasab mereka ini adalah nasab yang sangat lemah, atau bisa dikatakan paling lemah dari seluruh para keturunan-keturunan Nabi yang mengaku sebagai turun Nabi di dunia ini. Nah, kalaulah mereka mengatakan mereka paling sahih, itu faktual. Tidak sesuai dengan fakta, di mana setelah ditelusuri tidak ada satupun kitab nasab yang mencatat nama mereka. Sarif Abu Jadid yang mereka membonceng silsilahnya pun sama sekali tidak ada di dalam kitab-kitab nasab. Abad ke-4, 5, 6, 7, 8 itu dicatat sebagai keturunan Nabi, tidak ada. Ketika Sarif Abu Jadid tidak dicatat sama sekali sebagai turunan Nabi, kemudian mereka mencangkok silsilah Sarif Abu Jadid ini, maka cangkokan di atas cangkokan yang lemah adalah sangat-sangat lemah. Bukan hanya sangat lemah, ini sampai masno maudhu wa manhul. Jadi ini nasabun manhul. Betul-betul nasab yang diciptakan di abad ke-9 itu. Kemudian di dalam ilmu sejarah, kitab-kitab sejarah yang ada di abad 9 itu mudtarib. Semuanya tidak ada yang teguh menyebutkan silsilah mereka. Tabaqatul Khawas itu diacak-acak isinya itu. Ada interpolasi di mana-mana di sana yang ditahqiq oleh Abdullah Muhammad Al-Habsi. Itu ada penambahan tentang di mana abun jami'un atau jaddun jami' antara Ba'lawi dan Al-Ahdal. Karena selain mereka itu dulu mencangkok daripada keluarga Sarif Abul Jadid, mulanya mereka itu adalah mengatribusikan diri terhadap keluarga Al-Ahdal. Di mana nama-nama seperti Alwi, Ubaid, Isa, Muhammad itu ada di dalam amudun nasab dari keluarga Al-Ahdal. Maka ketika As-Suluk di 732 itu menyebut seorang yang bernama Muhammad bin Sulaiman berhijrah dari Irak ke Hadramaut, kemudian keluarga As-Segaf, ini Abdurrahman Segaf di abad 9, mengatribusikan diri, kakek gua bareng tuh sama kakek lu tuh yang ada di As-Suluk itu. Padahal kakek dia itu sama sekali tidak disebutkan oleh As-Suluk. Jadi ketika Al-Ahdal ini kakeknya yang bernama Muhammad bin Sulaiman ini disebut dalam kitab sejarah, dia berpindah dari kota yang ada di Irak menuju Hadramaut, lalu Abdurrahman As-Segaf ini keluarganya mengatakan, kakek aneh bersama kakek ente datangnya. Nah, kemudian diciptakanlah bahwa kakek aneh dan kakek ente itu adalah bersepupu, bahkan ada salah satunya yang bersaudara. Kalau bersepupu berarti kakeknya satu. Maka nama-nama itu Alwi, Isa, kemudian Ubaid, itu semuanya ada di silsilah Abdurrahman Segaf, ada di silsilah Al-Ahdal ada. Inilah yang kemudian saya menyimpulkan pada awalnya silsilah mereka itu sama dengan Bani Ahdal, yaitu Ubaid bin Isa bin Alwi. Bukan seperti yang ada sekarang, yaitu dibalik, Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Kenapa itu sampai terjadi perubahan silsilah itu? Karena di abad 9 Al-Muqrizi itu sudah meragukan silsilah Al-Ahdal. Jadi silsilah Al-Ahdal ini sudah diragukan dan dinafikan bahwa Aon tidaklah sebagai anak daripada Musa Al-Kadzim. Karena Al-Ahdal ini adalah nasabnya Ubaid bin Isa bin Alwi bin Himam bin Muhammad bin Aon bin Musa Al-Kadzim. Musa Al-Kadzim tidak punya anak namanya Aon. Nah, ini pinter keluarga Ba'alwi Abdurrahman Segaf. Dia kemudian mencari-cari, kita jangan di sini. Jadi tadinya itu dia mengaku sebagai syarifnya itu nyantol di Bani Ahdal, nama Alwi, nama Ubaid, nama Isanya itu diambil, tapi kemudian karena ketahuan di sana itu nasabnya itu terbentur oleh kitab-kitab nasab di mana Musa Al-Kadzim tidak punya nama anak bernama Aon, mereka pindah pelan-pelan. Nah, ketika pindah pelan-pelan di kitab yang sama juga di As-Suluk menemukan silsilah daripada Sarif Abul Jadid. Ini nih silsilah ini nih katanya yang kira-kira kita bisa ngambil di sini, karena di sini tidak ada saudaranya yang ada di Hadramaut. Ketika tidak ada saudaranya, berarti tidak akan ada yang mengetahui. Nah, disitulah
kemudian mulai di abad 9 ini terjadi dinamika antara keluarga Al-Ahdal dan keluarga Balawi, sampai kemudian terbentuklah dengan sendiri Ali As-Sakran ini menulis secara formal dan secara sudah jaziman, tidak ittirob lagi, bahwa nasab mereka bukan lagi dengan Al-Ahdal, tetapi nasab mereka sekarang adalah ke Syarif Abdul Jadid. Lalu bagaimana caranya supaya mereka ini bisa nyangkol bahwa Syarif Abdul Jadid punya kakek namanya Jadid, Jadid ini punya adik namanya Alwi. Padahal Alwi ini sama sekali tidak ada dalam kitab As-Suluk. Sama seperti kakek mereka ketika diatribusikan datang bareng bersama kakeknya Al-Ahdal, Muhammad bin Sulaiman. Kemudian kakek mereka ini dikatakan bareng sama hijrahnya dengan kakeknya Al-Ahdal. Padahal kakeknya Balawi ini sama sekali tidak ada di dalam As-Suluk. Jadi semuanya itu saling cangkok-mencangkok. Kemudian di abad 9, karena mereka juga punya pengikut, ada yang punya murid. Muridnya ini memperkuat. Maka pada abad 10 ini mulailah 100 tahun kemudian mulai kuat ini yang namanya nasab daripada Ba'lawi kepada Ahmad bin Isa. Ditambah lagi Al-Masra' Ur-Rawi diciptakan. Sebelumnya itu Al-Gurar, Gurarul Baha'id Daw diciptakan 960 Hijriah oleh Khirid. Kemudian Al-Masra' Ur-Rawi di abad 11 diciptakan pula. Semakin kuat, dan dari situlah kemudian banyak ulama yang mengutip dan menukil dari kitab-kitab Balawi. Sehingga seorang Ibnu Hajar mengambil dari kitab Al-Juz'ul Latif dari Abdullah bin Abu Bakar atau Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Jadi bukan Ibnu Hajar bertemu dengan Abu Bakar Al-Idrus berguru, tapi Ibnu Hajar ada di Mekah bertemu dengan muridnya Abu Bakar Al-Idrus yang membawa kitab Al-Juz'ul Latif, di mana di dalamnya ada sanad-sanad thariqah, ada sanad libasul khirqah, ditulis oleh Ibnu Hajar. Karena apa? Ibnu Hajar itu mencatat, karena pada masa lalu seorang ulama itu akan semakin kuat otoritas keagamaannya itu apabila banyak mempunyai silsilah-silsilah sabar, baik dalam ilmu hadis, dalam ilmu tafsir, ilmu fiqih, ilmu tasawuf, ilmu filsafat dan lain sebagainya. Maka ada istilah al-jamma, orang-orang yang mengumpulkan sanad-sanad silsilah. Jadi ada silsilah itu dengan bil wijadah, ada silsilah bil ijazah. Ini kalau Ibnu Hajar ini hanya bil wijadah. Al-Fakir Bahari ingin menyampaikan. Sebenarnya saya tidak mau menyampaikan, akan tetapi imtithalul amr min syaikhi, karena ini adalah perintah dari saya punya guru untuk membuat video, maka saya buatlah video ini tentang gaduhnya atau tentang di media sosial, di YouTube dan di mana-mana, bahwasanya saya, Bahar bin Smith, mengatakan Wali Songo tidak punya keturunan. Makanya kalau mau lihat video, itu lihat video yang utuh. Jangan lihat video dipotong-potong. Itu namanya enggak tawasud. Itu namanya enggak tawazud. Itu namanya enggak insaf. Ya. Coba lihat, itu ketika saya lagi mengajar. Ketika saya sedang mengajar kitab Manhajus Sawi tentang lakop daripada Alawiyin atau Alawiyat atau Ba'alawi, yang dimana lakop itu adalah nisbat daripada Sayyidina Alwi bin Ubaidillah. Dari situlah baru saya membahas dengan rinci satu persatu sampai pecah dua nasab garis keturunan Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, yaitu Fagil Mugaddam dan Amul Fagi. Tidak usah kita bahas Fagil Mugaddam. Di situ saya bilang Amul Fagi, keturunan dari Amul Fagi bin Smith, saya Amul Fagi, Al-Haddad, Al-Aidid, ya. Wali Songo itu dari Amul Fagi. Kemudian di situ saya mengatakan, tetapi banyak zaman sekarang, banyak orang-orang zaman sekarang, mereka mengaku sebagai cucu Wali Songo dengan memakai fam Azamat Khon. Ingat, memakai fam Azamat Khon. Itu yang terus-terus saya ulang. Jadi yang saya maksud adalah Wali Songo, cucu Wali Songo yang memakai fam Azamat Khon. Dan fam Azamat dan perkataan Azamat Khon di video itu saya ulang-ulang terus. Jadi yang diambil hanya video saya mengatakan bahwasanya Wali Songo nasabnya terputus. Itu aja diambil. Wali Songo tidak punya keturunan. Di sini saya akan sedikit membawakan satu kaidah, yakni kaidah furu dari salah satu kaidah yang merupakan 5 kaidah kubro, 5 kaidah yang paling besar, yakni jami'ul fiqhil islami buni alaiha wa turja'u ilaiha
Jami'u Masail Fikih. Yakni 5 kaidah ini, fikih Islam dibangun di atas 5 kaidah ini. Dan kembali kepada 5 kaidah ini seluruh hukum-hukum fikih. Nah, dari 5 kaidah ini salah satu kaidah yang berbunyi, yakni al-umur bimaqasidiha. Segala perkara-perkara apapun itu tergantung tujuan, maksud, niat. Nah, ini kaidah yang termasuk 5 kaidah besar. Nah, furuk dari kaidah al-umur bimaqasidiha adalah an-niyatu tukhassusul am wala tu'ammimul khos. Niat itu mengkhususkan lafaz yang umum dan tidak mengumumkan lafaz yang khusus. Contoh, di situ saya bilang, Wali Songo tidak punya keturunan. Itu adalah lafaz umum. Tetapi tujuan saya, maksud saya, niat saya adalah keturunan Wali Songo yang bermarga Azamat Khan. Paham? Niat saya dalam mengucapkan lafaz umum tersebut adalah suatu perkara yang khusus. Apa itu? Yaitu terputusnya nasab Azamat Khan sebagai nasab yang sering-sering, yang paling sering dibawa oleh orang-orang atau golongan yang mengaku-ngaku Azamat Khan sebagai keturunan Wali Songo. Paham itu? Andaikan lafaz saya bilang cuma begini, Jami'u Azamat Khan munqati atau mardudun nasab. Semua saya mengatakan Jami'u Azamat Khan mardud wa munqati'un nasab, mardudun wa munqati'un nasab. Andaikan saya berkata seperti itu, ya, yakni semua marga Azamat Khan itu terputus, itu tertolak, berarti saya salah. Kenapa? Berarti saya mengikrarkan bahwa Azamat Khan bukan keturunan Nabi. Jelas salah. Sedangkan saya tidak pernah mengeluarkan lafaz itu. Kalau saya mengeluarkan lafaz Azamat Khan itu terputus, Azamat Khan itu bukan keturunan Nabi, berarti saya menafikan bahwasanya Wali Songo adalah keturunan Nabi. Tetapi kan di situ saya mentakyid, yakni mengikat. Apa yang saya ikat? Yang saya ikat lafaz Azamat Khan dengan lafaz sekarang. Sehingga lafaz saya menjadi suatu lafaz yang khusus bahwa yang dimaksud bahwa nasab Azamat Khan sekarang terputus atau tertolak berdasarkan surat edaran Robito dan Nagobah bahwa Azamat Khan hanya sampai Wali Songo. Jadi ada takyidnya. Apa takyidnya? Yang mengikat lafaz tadi yaitu lafaz sekarang. Saya bilang keturunan Wali Songo yang sekarang. Nah, begitu. Jadi ini orang-orang yang gagal faham di dalam memaknai pernyataan saya atau ketika saya sedang mengajar. Nah, sekarang Imaduddin, ya. Imaduddin yang memulai itu semua. Imaduddin bahkan mengatakan bahwasanya Sayyidina Ubaidillah itu terputus, bukan terputus. Sayyidina Ubaidillah itu tidak terbukti secara ilmiah. Jadi hanya sampai Ahmad Al-Muhajir. Sedangkan Wali Songo, ya, Wali Songo itu nasabnya bersambung kepada Abdul Malik Azamat Khan bin Alwi Amul Fagih. Yang di mana Alwi Amul Fagih yang punya anak Abdul Malik Azamat Khan yang merupakan kakek Wali Songo, ini adalah keturunan daripada Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir yang kata Imad tidak terbukti secara ilmiah. Berarti yang mengingkari siapa? Saya apa Imad? Semua pemicunya Imaduddin, Yusuf. Mereka pemicunya. Terus kenapa kalian tidak protes? Hah? Sedangkan saya mengatakan Wali Songo tidak punya garis keturunan Wali Songo tidak ada. Yang saya maksud tidak ada dengan lafaz yakni sekarang yang mengaku-ngaku sebagai Azamat Khan. Kalau memang ada turunan Wali Songo yang bukan dari Azamat Khan, wallahu a'lam, saya tidak tahu itu. Karena setahu saya Robito dan Nagobah telah mengeluarkan surat Azamat Khan hanya sampai di Wali Songo. Imaduddin ketika berkata seperti itu, dia bukan hanya menafikan habaib, tapi Wali Songo juga dia nafikan. Bahkan seluruh habaib Indonesia, di seluruh dunia dia nafikan. Jawab. Dia menafikan. Berarti dia nggak percaya Wali Songo. Berarti menurut dia Wali Songo tidak terbukti secara ilmiah. Nah, yang bikin gaduh ini siapa? Nggak mungkin saya merespon. Nggak mungkin saya bereaksi. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Masalul mu'min masalul zahab. Inna fakta alaiha ihmarot. Perumpamaan mukmin bagaikan emas. Emas enak dilihat, sejuk, menawan. Tapi kalau kau tiupkan api, itu emas akan memerah. Yang meniupkan api siapa? Imad. Mending kalau fakta-fakta ilmiahnya benar. Terus pakai ada yang mau mengatakan mencabut pernyataan saya sampai hari kiamat. Saya Bahar bin Smith tidak akan pernah mencabut pernyataan saya bahwasanya Azamat Khan putus sampai di Wali Songo berdasarkan surat edaran Robito dan Nagobah. Sampai saya mati, saya tidak akan saya tidak akan mencabut pernyataan itu. Suruh minta maaf, lebih baik saya mati daripada saya harus minta maaf. Karena yang saya sampaikan adalah kebenaran. Yang saya ketahui melalui para ulama-ulama yang ahli nasab dalam hal ini. Terus ada yang bilang
kalau Bahar bin Smith tidak mencabut pernyataannya, maka akan jalur hukum. Jalur hukum, silahkan. Ayo, jalur hukum. Mau pidana kek, mau perdata kek, jalur hukum, silahkan jalur hukum. Jalur hukum. Bukan sejengkal, sekelingking pun saya nggak bakal mundur. Saya akan tegak berdiri, membela nasab dari keturunan Rasulullah SAW. Nah, adapun kalau kalian yang mengatakan Wali Songo bukan dari jalur Sayyidina Hussein, tetapi dari jalur Sayyidina Hasan, itu urusan kalian, bukan urusan saya. Urusan saya adalah Azamat Khan. Wali Songo tidak memiliki keturunan Azamat Khan, titik. Berdasarkan 2 surat edaran yang saya baca dan yang saya ketahui dari guru-guru saya. Kalian mau ancam saya jalur hukum, silahkan jalur hukum. Sejengkal pun saya nggak bakal mundur. Kalian yang mengadu domba, kalian yang bikin kisru, kalian yang bikin rame. Tetap Bahar bin Smith akan tegak berdiri membela Robito Alawiyah, membela Nagobatul Ashraf dari oknum-oknum golongan-golongan yang ingin menghancurkan Robito Alawiyah sehingga menfitnah para habaib. Sebenarnya sekali lagi saya tidak ingin membuat video ini, tapi intitalul amr dari guru saya, maka saya buat video ini saja. Sekali lagi, mau jalur hukum, kalian pikir saya takut, silahkan ambil jalur hukum. Sejengkal pun saya nggak bakal mundur. Kebenaran pasti akan menemukan jalan. Bahar bin Ali bin Smith